Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yainal Afifi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi serta teman-teman kelas 2B yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Silviani Putri Wulandari dengan NIM 022 dan 5 anggota lainnya yaitu Yusnia Nur dengan NIM 046, Erlinda dengan NIM 056, Aprilia Mitra dengan NIM 071, Muhammad Arif NIM 078, dan Nanda Akila dengan NIM 086. Di sini kami akan membahas tentang teknik-teknik penganggaran modal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penganggaran modal. Modal atau kapital adalah aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi. Anggaran atau budget adalah rencana yang memperincikan arus masuk dan arus keluar dalam satu periode di masa depan. Jadi, penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang pengembaliannya diharapkan akan berlanjut lebih dari 1 tahun dan menentukan proyek mana yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Metode alternatif, evaluasi, dan pemilihan proyek yang digunakan dalam penganggaran modal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah periode pengembalian atau payback period. Yang kedua adalah tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Yang ketiga adalah nilai kini neto atau net present value. Dan keempat adalah indeks profitabilitas atau profitability index. Terus selanjutnya ada periode pengembalian, periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada proyek. Kriteria penerimaan, yaitu pilihlah proyek dengan PP yang pendek. Payback period sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh, tambah biaya yang belum dikembalikan per arus kas selama tahun berjalan. Contohnya sebagai berikut. Kelemahan payback period, yaitu ada 1. Mengabaikan arus kas setelah payback period. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu, uang, atau time value of money. Yang ketiga, menggunakan kriteria penerimaan kasar, yaitu titik toleransi yang ditetapkan secara subjektif. Yang kedua, internal rate of return. IRR adalah suatu tingkatan diskonto yang menyamakan PV arus kas masuk dengan PV arus kas keluar atau suatu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Kriteria penerimaan proyek adalah jika IRR lebih besar atau sama dengan biaya modal proyek, maka proyek diterima. Selanjutnya, jika dua proyek bersifat mutually exclusive, artinya hanya satu yang dipilih. Proyek dengan IRR yang lebih tinggi sebaiknya dipilih. Arus kas bersih senilai 1 juta pada tahun pertama, arus kas bersih jadi 500.000, tahun kedua 400.000, tahun ketiga 300.000, tahun keempat 100.000. 0 sama dengan 1 juta ditambah 500.000 dibagi kurung 1 kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat 1 ditambah 400.000 dibagi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat 2 ditambah 300.000 dibagi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat 3 ditambah 100.000 dibagi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat 4. 2. Internal rate of return IRR. Contoh nilai R atau IRR dapat dicari menggunakan teknik trial and error. Misalnya jika R sama dengan 14%, NPV sama dengan 8.083, sedangkan jika R sama dengan 15%, NPV sama dengan min 8.330. Artinya R yang membuat NPV sama dengan
nol ada di antara 14% sampai dengan 15%. Teknik interpolarasi IRR. IRR sama dengan 14% ditambah 8083 dibagi 8083 dikurangi min 8083 dalam kurung 15% dikurangi 14% tutup kurung. Dengan begitu IRR sama dengan 14% ditambah 8083 dibagi 16.413 tutup kurung 1%. IRR sama dengan 14% ditambah 0,49 dikali 1%. Dengan itu hasilnya adalah IRR sama dengan 14,49. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai Gini neto atau biasa disebut juga net present value adalah nilai Gini arus kas neto proyek investasi dikurangi dengan arus kas keluar awal proyek tersebut. Rumus NPV sama dengan sigma CFD dibagi dalam kurung 1 plus K tutup kurung kuadrat T. Keterangan CFD sama dengan arus kas pada waktu T, K sama dengan biaya modal proyek, T sama dengan periode waktu, N usia proyek. Net present value atau NPV kriteria penerimaan NPV 0 atau positif, yang berarti PV dari arus kas masuk sama dengan atau lebih besar dari PV dari arus kas keluar. Jika dua proyek bersifat mutually eksklusif, artinya hanya satu yang dapat dipilih, maka proyek yang memiliki NPV positif terbesar. Yang keempat yaitu Profitability Index atau PI. PI adalah rasio antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Metode ini sering disebut juga benefit cost ratio. PI sama dengan PV kas inflow per PV kas outflow. PI sama dengan N sigma T sama dengan O CIFT per kurung buka 1 tambah K kurung tutup pangkat T per N sigma T sama dengan O COFT per kurung buka 1 tambah K kurung tutup pangkat T dengan keterangan CIFT sama dengan cash inflow pada periode T, COFT sama dengan cash outflow pada periode T, K sama dengan biaya modal proyek, T sama dengan periode waktu. Kriteria penerimaan proyek. Suatu proyek diterima jika PI proyek adalah sama dengan atau lebih besar dari 1 kurung buka PI lebih besar daripada 1 kurung tutup. Untuk proyek yang mutuality eksklusif, proyek dengan PI lebih besar yang dipilih dengan catatan PI lebih besar 1,20. Jika ada atau lebih proposal investasi saling lepas, sehingga harus dipilih hanya satu berdasarkan pada metode IRR, NPV, dan PI, itu hanya dapat memberikan hasil yang bertentangan. Dengan demikian, peringkat nilai Gini neto terlihat dapat mengaruh pada pemilihan proyek yang tepat, karena berbagai proyek yang diharapkan dapat memberikan tambahan terbanyak dalam hal nilai uang untuk perusahaan yang akan dipilih. Selanjutnya, potensi masalah metode IRR adalah adanya lebih dari satu IRR yang dapat terjadi atas berbagai proyek yang non-konvensional. Artinya, proyek yang arus kasnya menunjukkan beberapa perubahan dalam tanda. Jika terdapat tingkat imbal hasil yang lebih dari satu, metode analisis lainnya harus digunakan. Contohnya, pada akhir suatu proyek mungkin akan ada syarat untuk mengembalikan kondisi lingkungan. Hal ini seringkali terjadi dalam industri yang ekstraktif, seperti penggalian dengan cara penyemprotan dengan tanah yang seringkali melibatkan biaya pembongkaran yang sangat mahal. Apapun penyebabnya, biaya-biaya ini menghasilkan arus kas keluar pada akhir proyek, dan karenanya menyebabkan perubahan
tanda lebih dari satu untuk aliran arus kasnya. Audit pasca penyelesaian, perbandingan formal biaya sesungguhnya dan manfaat proyek dengan perkiraan awalnya. Hal yang paling penting dalam audit ini adalah hasil dari audit yang diberikan ke personel terkait agar pengambilan keputusan di masa mendatang dapat diperbaiki. Contoh, jika para manajer tahu sebelumnya bahwa keputusan investasi modal mereka akan diawasi, mereka akan cenderung membuat prediksi yang realistis dan berusaha agar estimasi awalnya terpenuhi. Selain itu, para manajer mungkin akan merasa lebih mudah untuk menghentikan proyek yang gagal dalam konteks proses tinjauan yang formal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.